selamat datang di channelku. Aku Safani Ginting. Udah lama gak upload karena teman-teman aku tuh positif COVID-19. Jadi harus karantina di rumah dan juga harus istirahat karena sempat ada gejala. Jadi beberapa waktu ke depan mungkin kontenku akan lebih banyak indoor ataupun juga video-video sebelum PPKM, karena aku masih ada beberapa stok video yang belum aku edit dan akan segera aku edit, janji. Dan karena aku banyak waktu nih di rumah, karena harus istirahat, aku buka-buka YouTube, terus aku lihat nih banyak banget komentar kayak gini, atau gini, atau gini, gini, dan juga gini. Aku tuh gatel pengen jelasin, kenapa sih news anchor itu biasanya motong jawaban narasumber. Mari kita mulai. Di alasan utama yang pertama, kenapa news anchor itu suka motong jawaban narasumber adalah karena durasi. Di dunia televisi itu durasi sangat penting, teman-teman. Jadi itu tuh berharga gitu, durasi itu. 30 detik di TV itu bisa harganya jutaan, belasan juta, atau bahkan puluhan juta, tergantung rating dari TV tersebut gitu loh. Jadi kebayangkan kalau waktunya udah tinggal semenit lagi nih kita harus closing, tapi narasumber tuh masih ngomongnya panjang banget, bisa-bisa over atau kelebihan durasi. Dan dampaknya ya gitu, perusahaan bisa rugi sampai jutaan rupiah gitu. Nanti gue gak gajian dong. Tapi biasanya presenter gak disuruh ganti rugi kok. Tapi biasanya paling dipanggil terus dimarahin gara-gara durasinya over. Kenapa? Karena itu bisa ganggu program-program selanjutnya gitu loh. Misalnya nih program aku, gara-gara aku gak motong jawaban narasumber, over sampai semenit. Wah itu krusial banget, semenit aja tuh udah krusial gitu loh. Bayangin, karena bisa rugi jutaan rupiah tadi. Dan juga program-program lainnya yang mungkin jadwalnya dari jam 10 harusnya bisa lewat ke 10 lewat 1 menit, 10 lewat 2 menit, dan itu bisa terus-terusan tuh sampai ke program-program lainnya. Jadi dampaknya tuh panjang banget. Makanya penting banget untuk merhatiin yang namanya durasi. Kalau kalian perhatiin sering juga kan akhirnya news anchor tuh ngomong kayak gini, ya, oke. Nanggepin omongan narasumber itu sebenarnya adalah kode buat narasumber supaya berhenti. Secara nggak langsung tuh bilang kayak, ayo dong cepetan ngomongnya, berhenti dong gitu loh, karena durasinya udah mepet gitu. Cuman kadang-kadang kan mungkin narasumber nggak paham atau mungkin juga terlalu fokus sama apa yang disampaikan, jadi nggak ngeh gitu. Akhirnya terus aja ngomong. Nah di situ tuh mau nggak mau presenter atau news anchor harus ambil sikap dan motong jawaban narasumber. Lanjut ke alasan kedua yang masih berhubungan juga ya. Alasan kenapa news anchor motong jawaban narasumber adalah mungkin karena jawaban narasumbernya tuh muter-muter. Balik lagi tadi ya, karena durasi kita terbatas. Nah, kalau jawabannya muter-muter, nanti masyarakat jadinya nggak dapat deh apa informasi yang penting itu gitu loh. Makanya ketika narasumber jawabannya muter-muter, kita potong untuk kita ingetin lagi. Kita nanyanya ini loh, tolong dong jawabnya sesuai dengan pertanyaannya gitu, karena itu yang penting gitu untuk masyarakat. Kan sayang waktunya yang berharga itu. Makanya news anchor harus motong jawaban narasumber, ngingetin kalau pertanyaan kita tuh apa, jangan bahas B, C, D, E sampai Z gitu loh. Itu alasannya kenapa akhirnya dipotong. Lanjut, alasan ketiga yang biasa terjadi kenapa news anchor motong jawaban narasumber adalah mungkin narasumber tersebut ngomongnya nggak relevan karena menyerang pihak tertentu. Ini sering banget terjadi juga nih. Misalnya kita lagi bahas isu A, kita ngundang pihak B dan C misalnya. Nah B ini bukannya menjawab tentang isu A ini, dia malah menyerang personal si C gitu loh, ngerti kan? Jadi kayak bukannya menjawab, oh apa nih yang harus kita lakukan untuk kasus COVID-19 yang melonjak misalnya. Dia malah menyerang personal. Saya juga gak ngerti nih sama si C ini, kenapa dia malah kayak gitu-gitu loh. Itu kan menyerang personal, itu gak menjawab kegundahan kita gitu loh. Itu malah cuma mau menjelek-jelekan C. Nah itu perlu dipotong tuh, karena news anchor itu fungsinya adalah moderasi. Jadi kalau dia nyerang personal si C, jangan malah dipanas-panasin sama news anchornya, harusnya dipotong. Dan itu penting untuk dipotong karena masyarakat perlu tahu untuk isu itu, bukan personal si C. Siapa yang peduli gitu sama personal si C gitu, nggak penting bagi masyarakat. Tugas kita adalah menyampaikan apa yang penting bagi masyarakat. Kita lagi bahas tentang dialog, ada beberapa tips dari aku untuk motong jawaban narasumber. Kita mulai dari yang pertama. Tips yang paling mudah adalah minta maaf.
ini sangat aman. Jadi misalnya nih, kalian lagi dengerin narasumber ngomong, terus ternyata durasi kalian udah habis, terus kayak, maaf Pak, kami potong karena durasi kita sangat terbatas, sayang sekali, padahal kita juga masih mau mendengar lebih banyak lagi informasi dari Bapak, tapi sayang sekali, mungkin kita bisa lagi bertemu di lain kesempatan gitu loh. Minta maaf, itu akan membuat narasumber tetap merasa dihargai walaupun kita potong jawabannya. Oke, tips yang kedua untuk motong jawaban narasumber tapi nggak bikin dia tersinggung adalah dengan cara merangkum jawaban terakhir dari narasumber tersebut. Ini untuk membuat mereka ngerasa kalau kita tuh dengerin gitu jawaban dia, dan poin-poin pentingnya tuh udah bisa ditangkep kok sama kita gitu loh. Jadi 1-2 kalimat terakhir sebelum kita potong itu kita sampein lagi. Misalnya kita memotong jawaban narasumber nih. Oke Pak, jadi tracing, testing, dan treatment itu yang kita harapkan bisa langsung dieksekusi oleh pemerintah. Terima kasih atas kehadiran Anda pagi hari ini gitu loh. Jadi kesannya tuh kita emang udah dengerin kok, dan poin-poinnya udah bisa kita dapetin. Jadi walaupun dipotong karena durasinya mepet, dia nggak tersinggung. Nah itu dia 3 alasan yang paling umum kenapa news anchor motong jawaban narasumber, dan aku tambahin juga tips-tipsnya untuk motong jawaban narasumber. Jadi kalau kalian yang suka nonton berita, semoga udah makin ngerti ya ketika nonton, kenapa sih dia motong jawaban narasumber? Oke, seperti yang dijelaskan oleh Stephanie Ginting. Gitu. Percayalah, host news anchor pasti punya alasan kenapa dia motong jawaban narasumber. Karena pasti news anchor juga sangat menghargai lah narasumber yang udah menyediakan waktunya, juga menyampaikan informasi sesuai keahlian mereka masing-masing di programnya dia gitu. Nggak mungkin dia juga motong seenaknya, pasti dia juga sebenarnya pingin banget dengerin semua informasi dari narasumber itu gitu. Semoga berguna video kali ini. Jangan lupa untuk subscribe dan like video ini kalau kalian suka. Juga komen di bawah apa sih kira-kira yang pengen kalian tahu lagi dari dunia pertelevisian. Sampai jumpa. Untuk sampein lagi, untuk mastiin kamu tetap